Sadaqar Rasul. Puji beserta syukur kehadiran Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait Bapak Kaisal sekeluarga beserta Adinda Sena Aulia Putri yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, dan yang saya hormati pada para tokoh masyarakat, pada orang tua saya Bapak Umar dan Kang Asep, Bapak Aldi. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam rangka kita seperti biasa pengajian, tadinya setiap malam Rabu atau malam Selasa dari Majelis Ta'lim Syababul Mustafa, dari Majelis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, namun dialihkan pada malam hari ini dalam rangka kita memenuhi undangan Sahibul Bait, minta doanya bahwa tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala putri tercintanya, putri pertama ya, putri pertama ini Masya Allah luar biasa, hatam kajian Iqra-nya luar biasa. Ini sebagai motivasi buat kita semua dan para anak muda. Ini adalah contoh yang baik. Memang sudah diajarkan dari dahulu dari nenek moyang kita, kalau hatam Quran, hatam juz amma biasanya bikin nasi kuning, saking senang-senangnya luar biasa. Bukan hanya di zaman kita, di zaman Sayyidina Muhammad SAW pun pernah ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku bermimpi semalam. Mimpinya nggak pernah indah. Sudah 3 malam ini mimpinya nggak pernah indah. Siapa yang kau mimpikan wahai ibu? Yang saya mimpikan adalah suami saya. Sudah 3 malam ini saya mimpi suami saya sedang disiksa di dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala, sedang disiksa. Tiap malam saya mendengar rintihan daripada suara suami saya minta tolong dan minta tolong. Kenapa? Sudah 3 minggu yang lalu suami saya sudah meninggal. Selama masa hidupnya suami saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, apalagi nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, apalagi nggak pernah senyum sama orang lain. Itu 3 minggu yang lalu suami saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah 3 hari ini bermimpi, ya Rasulullah, suami saya disiksa, sedang disiksa dan meminta tolong. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan ibu-ibu tersebut suruh pulang lagi. Coba ibu sekarang pulang dulu, nanti 3 hari lagi datang ke sini. Subhanallah. Akhirnya ibu-ibu itu kebingungan, bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya suami saya ini supaya jangan terdengar lagi suaranya, supaya saya tidak bisa memimpikan lagi, karena mimpinya seram, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Dan setiap malam kemudian ibu-ibu ini bingung dan merasa kecewa
dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Tadinya dia minta tolong pada Rasulullah, namun Rasulullah malah nyuruh pulang. Akhirnya pulang ibu-ibu tersebut dengan kekecewaannya. Hari pun berganti. Akhirnya ibu-ibu tersebut sudah tidak memimpikan lagi. Dan hari ketiganya ibu-ibu tersebut bermimpi melihat suaminya sedang tersenyum, wajahnya bersinar, bahkan memakai pakaian serba putih dan memakai sorban putih. Padahal selama hidupnya belum pernah suaminya memakai sorban, bahkan memakai pakaian putih-putih, apalagi untuk ibadah. Ibu-ibu ini semakin bingung. Ada apa yang bisa menolong suamiku ini? Bahkan selama ini aku memimpikan yang buruk-buruk, namun hari ini malam tadi aku memimpikan yang sangat indah tentang suamiku. Akhirnya si ibu ini balik lagi kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau impikan pada saat ini? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bermimpi semalam ya Rasulullah, namun mimpinya indah. Suamiku tersenyum, bahkan wajahnya pun penuh dengan cahaya, memakai pakaian yang putih, penuh dengan ketenangan ya Rasulullah. Apakah benar keadaan suamiku pada saat ini ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. Kenapa? Akhirnya ibu-ibu itu bingung, kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan suamiku? Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai ibu, engkau mempunyai seorang anak? Punya ya Rasulullah, aku mempunyai seorang putri yang selama ini enggak pernah aku ajak, karena putriku sedang belajar agama dengan gurunya, sedang belajar ilmu Al-Quran dengan gurunya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pada saat itu mendoakan kepada orang-orang tersebut, kepada orang tersebut, kepada keluarga tersebut, yang menyelamatkan suamimu bukan siapa-siapa, melainkan anakmu yang sedang belajar ilmu agama, yang sedang belajar ilmu Al-Quran, sehingga suamiku yang dalam keadaan disiksa oleh Allah SWT terselamatkan oleh anakmu. Alhamdulillah. Ini contoh buat kita semua. Hari ini adalah motivasi buat kita semua bahwa agama itu adalah segalanya bagi kita. Tanpa agama, hidup kita hampa. Orang yang sedang belajar ilmu agama, Allah akan jamin hidupnya. Jangankan 1 jam, jangankan 1 hari, jangankan 1 bulan duduk di majlis ilmu, duduk di majlis taklim, 1 detik aja duduk di majlis taklim, Allah akan jamin sebuah keluarga yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Walaupun orang tersebut nggak ngapa-ngapain, datang duduk tidur, nggak dengerin, nggak nulis, nggak ngucapin apa-apa, duduk doang di majlis ini, Allah akan jamin seluruh keluarga yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebuah hadis lagi, orang yang duduk di majlis ilmu 1 jam, nggak ngapa-ngapain, nggak nulis, nggak ngapa-ngapain, Allah samakan orang tersebut sedekah 1000 budak. Sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 budak pun enggak kita. Ini 1000 budak, 1000 ekor budak, luar biasa.
duduk di majelis ilmu. Ini Masya Allah ya, apalagi adik kita ini ya, Sena ini luar biasa, kelas 2 SD sudah hatam yang namanya Iqra 6. Kalau dulu sujud ammah, kalau sekarang Iqra. Zamannya sudah berbeda, namun ya satu tujuan, yaitu untuk mengenal ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan adik kita ini, Sayyidina Aulia Futai ini, memberikan sebuah mahkota buat kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Menyelamatkan keluarganya, ya, menyelamatkan keluarganya daripada api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apa? Walaupun Sayyidina ini anak kecil, patut kita hormati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Bakri bin Abdillah Husain, dari Bakri bin Abdillah Husain rahimahullahu, idza ra'aitu man huwa akbar minka fa'azamahu faqul innahu sabaqani ilal Islam wal amal salih, wa idza ra'aitu man huwa asgharu fa'azamahu faqul minka naf'ahu fihi inni qad sabaqani ila az-zunubi, wa idza akbar minka nas faqul hadza min fadlillahi ala nar istighfar, wa idza hanauka faqul hadza bi zabihi ihdasatuha. Dari seorang ulama, Bakar bin Abdullah Husain, hormatilah orang yang lebih besar dari kita. Contohnya orang yang lebih tua dari kita. Kenapa? Man huwa akbar minka fa'azamahu faqul. Karena orang yang lebih tua dari kita, dia lebih utama masuk Islam daripada kita. Yang kedua, orang tersebut lebih utama amal ibadah solehnya dibanding kita yang muda. Maka kita wajib menghormati kepada kedua orang tua. Siapapun yang lebih tua dari kita, maka kita harus menghormatinya. Karena apa? Dia lebih awal, dia lebih utama daripada kita. Jadi jangan sombong. Mentang-mentang kita ilmunya tinggi, mentang-mentang kita detailnya tinggi, ya, kita nggak mau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Padahal orang yang tua lebih dari kita, orang yang lebih tua dari kita, orang tersebut lebih beramal dari kita dibandingkan kita. Dia mengamalkan kebaikan lebih daripada kita. Kita puasa, dia lebih dulu puasa. Kita menjalankan syariat Islam, dia lebih dulu menjalankan syariat Islam. Kemudian, wa man huwa asgharu minka fa'azamahu. Dan seandainya kita ketemu sama anak kecil di bawah umurnya, di bawah kita, maka kita pun harus menghormatinya. Kenapa? Kenapa kita harus menghormati yang lebih kecil? Contoh, kita yang menghormati adik kita yang namanya Sayyidina Aulia Fitri ini. Kenapa yang lebih kecil harus kita hormati? Karena apa? Kita yang lebih besar, yang lebih dulu melakukan kemaksiatan, yang lebih dulu kita berbohong pada orang lain, yang lebih dulu kita melihat semua perbuatan yang jelek-jelek dibandingkan adik-adik kita. Jadi kita nggak boleh sombong.
mentang-mentang badan kita besar, kita lebih tua, ya kita seenak dewek sama anak kecil. Jangan, karena apa? Karena dia lebih mulia dibandingkan kita. Kita lebih dulu bermaksiat dibandingkan yang lebih kecil. Seperti itu. Jadi kita juga boleh sombong. Kita nggak boleh sombong, karena kesombongan itu akan menghancurkan segalanya. Kita dianjurkan untuk selalu menghormati yang lebih tua, dan kita juga dianjurkan untuk selalu menghormati yang lebih muda. Kenapa? Yang lebih tua lebih dulu amal ibadah solehnya daripada kita, dan yang lebih muda kita lebih dulu dibandingkan beliau, kita lebih dulu maksiatnya dibandingkan mereka yang masih muda. Jadi jangan sombong. Lu anak kecil tahu apa? Jangan. Bahkan anak kecil itu lebih mulia dari kita. Kita lebih dulu bermaksiat, kita lebih dulu berbohong, kita lebih dulu meninggalkan sholat dibandingkan anak yang di bawah kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Fa'iza barawika an-nas faqul haza min fadlillah la istahnafa wa idza hanu nauka faqul haza bi dzarbi ihdasan. Seandainya kita dapat sanjungan dari orang lain, kita jangan GR. Gak boleh GR, jadi rasa. Ya, nggak boleh dia. Kenapa? Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, dan kita menyangka kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak pantas mendapatkannya karena kita memang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan GR. Masya Allah, Pak Adit ganteng banget. Masya Allah. Ya. Itu pulang ke rumah ngaca lagi, emang gua ini nih. Tadi kata Daud gua ganteng, kayaknya memang ganteng gua nih. Ya, ada aja bilang ganteng. Ya. Jangan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak patut untuk GR. Tidak sepantasnya kita kayak dirasa, ya, bahwa ini semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya gimana Pak Ustaz? Seandainya saya dihina mulu sama orang karena wajah saya jelek, karena saya dalam keadaan miskin, saya selalu dihina, ya Pak Ustaz, saya dihina sama orang. Kita tidak boleh membalas hinaan orang. Kita harus lihat bahwa diri kita, orang menghina kita itu adalah suatu balasan atas perbuatan kita sendiri. Karena apa? Setiap orang mempunyai haknya masing-masing. Namun setiap orang pun harus introspeksi dirinya sendiri. Kita dihina orang, ada apa nih? Orang menghina kita. Jangan kita membalas kehinaan tersebut, namun lihatlah pada diri kita sendiri. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Perbuatan apa yang pernah kita lakukan? Pak Ustadz, kemarin saya diomongin sama teman saya, Pak Ustadz. Kita jangan membalas untuk ngomongin orang tersebut. Lihat diri kita. Masya Allah, biarin orang tersebut ngomongin saya, biarin. Karena apa? Saya juga pernah ngomongin orang lain. Dosa yang pernah kita perbuat akan kembali pada diri kita sendiri. Jangan kita balas hinaan orang. Kita lihat diri kita sendiri. Dosa apa yang kita perbuat. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan mawizur buat kita semua, buat saya pribadi, dan mudah-mudahan menjadikan manfaat buat kita semua. Ya, jadi kita nggak boleh sombong, nggak boleh, ya, nggak boleh sombong terhadap orang yang lebih tua, dan nggak boleh sombong juga terhadap orang yang lebih
Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, adik Selanya udah tidur belum? Belum tidur. Ya, suruh sini. Ini digeser dulu.